Selamat pagi Acing. Selamat pagi Ai. Tadi kita sudah bertemu di Zoom meeting. Senang ya? Walaupun kita jauh satu sama lain, kita dapat saling bertemu muka. Kita akan lanjut dengan persekutuan kita di YouTube ini. Ya. Nah, ayo siapa yang masih ada khawatir di dalam hatinya? Yang belum percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memimpin jalan kita. Seperti pada zaman dulu, bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan terus menyertai mereka sepanjang jalan mereka. Di siang hari dengan tiang awan, di malam hari dengan tiang api. Tuhan hadir. Pada saat ini pun Tuhan ada menyertai kita, namun kita tidak dapat melihatnya. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan memang menyertai kita dan menjaga kita. Kita akan menaikkan pujian, ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Nah, kita sudah tahu siapa yang memimpin jalan hidup kita. Jikalau kita sudah tahu, untuk apa kita khawatir lagi? Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami akan mendengarkan firman-Mu dan menaikkan pujian bagi-Mu. Ampunilah kami Bapa, kalau selama hidup kami ini banyak sekali kekhawatiran kami. Apalagi di usia kami yang sudah senja ini ya Bapa. Banyak sekali kadang-kadang kekhawatiran mendatangi hidup kami. Tapi kami tidak mau itu lagi ya Tuhan. Kami mau tetap teguh, percaya bahwa Engkaulah yang memelihara kami. Engkaulah yang menolong kami sampai masa kami tua ini. Pegang terus tangan kami ya Bapa, bimbing kami terus.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan hadirlah dalam persekutuan kami ini. Amin. Mari kita akan menyanyikan lagi pujian, Tuhan perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Firman hari ini akan dibacakan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 中文的我们一起来念。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我当我在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的阻步，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我弟的面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的腹背满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我皆要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan awali dengan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
membimbingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat pagi opa-oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan semua saudara-saudara sekalian yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui Komisi Usia Indah GPMBRI Kelapa Gading. Kita boleh semakin hari semakin dimengertikan firman Tuhan, bagaimana para lansia menghadapi masa tua di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakkan, yang semuanya juga terpuruk, semuanya sudah menghadapinya, tetapi ada penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang sudah tidak asing kita dengar lagi, yaitu dalam Mazmur nomor 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca dan dengarkan bagaimana firman Tuhan berkata dan mengajarkan kepada kita hari ini di Komisi Usia Indah. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita baca firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Opa-oma, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Siapa yang paling dekat dengan Anda? Siapa yang paling Anda kasihi? Siapa yang menemani Anda dalam hidup? Dan siapa yang saudara yang Anda banggakan? Kapan ia bisa menemani Anda? Saudara, opa oma yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di ayat khususnya di ayat pertama dan kedua, di situ mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan yang kita percaya, sepanjang jalan Tuhan pimpin kita dari dulu sampai sekarang, Dia adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada penyertaan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan yang setia. Setia artinya zhongchen, lurus, tidak beralih. Hati, hidup, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Maka kita sebagai orang percaya juga harus setia kepada Tuhan. Setia kepada kita dari dulu. Sekian puluh tahun sampai hari ini. Terlebih lagi, dulu tidak percaya. Sekarang kita sudah percaya dan sudah di dalam Tuhan Yesus. Opa, oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia bersama dengan kita. Ya, gembala kita. Gembala artinya senantiasa hadir dan memberikan keamanan, memberikan kecukupan, membimbing, memperhatikan domba-dombanya di air yang tenang, di padang yang berumput hijau. Ketika sudah makan, perlu minum. Dan di situ ada hamparan padang rumput yang luas. Begitu tenang, begitu menyegarkan. Begitu juga seringkali kita ke tempat yang ada gunung, ada pepohonan, ada rerumputan, tanah yang lapang. Wah, kita merasa segar, kita merasa enak sekali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dalam suka, dalam duka, dalam bencana, masa tua, waktu sakit, waktu sendiri. Bahkan boleh dikatakan, jalan yang berkelok, jalan yang panjang, Tuhan menyertai kita. Kenapa Tuhan mau menyertai kita? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kenapa Tuhan mau menyertai kita? Karena kita adalah kekasih-kekasihnya. Tuhan itu setia. Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Manusia bisa tidak setia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Sepanjang jalan Tuhan sertai. Ada satu lagu kita tahu berkata demikian. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, dan apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita adalah yang terbaik. Di tengah masa pandemi, sepanjang jalan Tuhan pimpin, dan hari ini Tuhan pimpin, besok Tuhan pimpin, dan selamanya Tuhan pimpin. Pak Oma, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, Roma 8:37,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hari demi hari saudara, kita menghadapi, kita melalui suka, duka, asam, manis, pahit, asin, dan semua kita hadapi. Menyenangkan, tidak menyenangkan, kita hadapi semua. Dan setiap kali kita melewati satu waktu, satu masa, satu waktu, hari, kita sudah menang satu kali, menang satu kali, menang satu kali, dan terus menang. Ada Allah bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Siapa yang berperang untuk kita? Siapa yang menopang kita? Siapa yang menguatkan kita? Allah yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman yang kita baca tadi, sekali lagi saya bacakan supaya kita betul-betul memperhatikan ayat yang ketiga dan empat. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahaya maut, dalam kesendirian, dalam kesepian. Bahkan ada orang masuk rumah sakit, masuk ICU, dia harus sendiri di situ. Saudara, ada yang sudah operasi, dia kedinginan di situ. Kalau secara manusia, kalau bukan anugerah Tuhan, sudah mati. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan betul-betul indah dan memberikan jaminan. Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Sekalipun. Ya. Tuhan tetap bersama dengan kita. Memberikan keamanan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, menyediakan dan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan menopang kita, memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Banyak sekali orang meninggalkan Tuhan di masa pandemi. Tetapi kita lebih dari pemenang. Kita harus makin kuat dalam Tuhan. Sekalipun kesehatan merosot, sekalipun orang yang kita kasih, yang kita andalkan, tinggalkan kita. Karena kita bukan mengandalkan kepada sesiapapun manusia. Walaupun kita mengasihi, walaupun selama ini dia menjadi tulang punggung atau penopang keluarga, orang yang dekat dengan kita. Tapi satu-satunya harapan, satu-satunya jaminan, satu-satunya yang memberikan kepastian, yang bersama dengan kita, dikala suka, dikala duka, Allah yang Immanuel, Allah yang setia bersama dengan kita, Allah yang memberikan jaminan kepada kita. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Bahkan di hadapan lawan kita, ketika kita, kalau namanya lawan atau musuh, di situ artinya tidak ada ketenangan. Tapi Tuhan memberikan ketenangan. Di hadapan lawanku ada makanan. Kita bisa santap, kita bisa makan dengan tenang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bapak, Oma, Bapak, Ibu sekalian, Tuhan mengurapi kita. Kalau ada urapan Tuhan kepada kita, kita tidak usah takut. Ada urapan, ada penyertaan, berarti kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan mengurapi kita. Dan Tuhan menurunkan berkat kepada kita. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memenuhi hidup kita dengan piala yang melimpah. Kemuliaan Tuhan menaungi kita. Sehingga orang melihat dan mereka menjadi takut. Dan mereka memuliakan Tuhan. Pernahkah Opa Oma setelah percaya Tuhan Yesus menghadapi suatu bahaya yang besar? Tapi Tuhan menolong, saya kira sudah sering. Satu kali saya menabrak palang jembatan. Karena mobil jalan cukup kencang.
Tapi saudara, saya tiap kali berjalan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Bahkan sampai hari ini setiap kali melangkah, saya bilang Tuhan pimpin. Keluar rumah Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Nah saudara, waktu itu saya menabrak palang jembatan dan boleh dikatakan ada hampir 20 orang dari kampung itu keluar. Saudara, saya kira dia mau apa, tapi saya tetap tenang. Saya berdoa, Tuhan Engkau pimpin. Saudara, sudah sampai di depan mobil, palangnya itu jatuh, patah. Dan saya jatuh langsung di depan mobil, kena kaca spion, tapi spionnya tidak pecah, mobil tidak ada apa-apa. Dan hanya kayunya, baloknya, bukan hanya biasa kayu biasa, tapi baloknya patah. Nah saudara, dia hanya bilang, nanti gantikan ini saja. Saya kira mereka lari-lari keluar mau pukul saya, tapi saudara, rupanya tidak. Nah saudara, itulah salah satu penyertaan dan jaminan Tuhan yang membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa hadir tepat pada waktunya. Tuhan yang ketiga, ayat 5 dan 6 tadi kita baca, Tuhan memberikan kekekalan. Bukan hanya soal kita hidup di sini, apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Tapi Tuhan juga memimpin kita untuk masa depan kita. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau manusia yang tidak percaya Tuhan tidak ada harapan, tapi kita di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Tuhan memelihara kita. Tuhan mengurapi kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah melimpah, kepalaku diurapi. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengurapinya. Untuk apa? Untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan kita kemenangan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan melakukan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Saudara, saya punya slogan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Pasti Tuhan memimpin indah pada waktunya. Dalam segala hal indah pada waktunya Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun seringkali perjalanan hidup kita dan orang sekitar kita, bahkan rekan kerja dan siapapun tidak menyenangkan kita, tapi Tuhan memimpin kita indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan, mari di tengah masa pandemi ini tetap percaya, tetap kuat teguh dalam iman, setia kepada Tuhan yang setia terlebih dahulu kepada kita. Di tengah masa pandemi ini kita tetap percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dia menjamin dan menyertai sepanjang hidup kita. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang masa Tuhan menyertai. Bahkan memberikan kekekalan selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati Opa Oma. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan tergenapi, firman Tuhan termeteraikan dalam hidup Opa Oma saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan kekasih kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mencintai dan memberkati kami. Teguhkanlah iman kami tengah masa pandemi. Bahkan kami di tengah-tengah orang-orang yang meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah sakit penyakit yang dihadapi, tantangan, pencobaan yang berat yang dihadapi oleh Opa Oma, oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, oleh kami. Kami tetap percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami hari demi hari, dan bahkan menyediakan kekekalan itu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang jalan hidup kami Engkau pimpin. Itu sudah cukup, karena penyertaan Tuhan itulah yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan tadi dengan pujian Pimpin Aku.
menikmati hidupku sampai tiba di sorga. Kita akan memasuki persembahan. Apa saja yang dapat kita persembahkan selain dari uang kita? Ya, kita dapat mempersembahkan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, supaya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Marilah kita naikkan pujian. Di mezbahnya ku sembahkan. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, darahnya kuasai hatimu. Jiwa, tubuh, rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, darahnya kuasai hatimu. Jiwa, tubuh, rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur kita dan doa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu dan juga menguatkan hati kami, sehingga kami yakin dan percaya Tuhanlah yang terus menyertai sepanjang jalan kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk kasih-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami juga dapat mengasihi-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kasih kami ya Bapa. Walaupun sedikit ya Bapa, berkatilah yang sedikit ini, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terimalah juga persembahan puji-pujian kami. Biarlah kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan terimalah juga ya Tuhan doa-doa kami. Kabulkanlah ya Bapa doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Tuhan terus memberkati kami di usia kami yang sudah tidak muda lagi ini. Kami masih dapat bersekutu lewat udara. Terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang menolong kami, sehingga kami masih dapat memuji bersama-sama, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga dapat bertegur sapa satu sama lain. Bapa, berkatilah kami, supaya kami senantiasa ada hati yang mau dekat kepadamu. Di usia kami yang sudah di dalam usia bonus ini, biarlah lebih berharga bagi kami juga untuk mempersiapkan diri apabila Engkau menjemput kami. Bapa, kami juga berdoa untuk nusa dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan seorang presiden seperti Pak Jokowi yang begitu mengasihi bangsa ini.
Bapa, berkatilah dia, lindungilah dia dari segala kejahatan. Mungkin banyak orang yang sakit hati kepada dia. Engkaulah Tuhan yang melindungi dia. Dan berkatilah juga semua para menteri supaya mereka bekerja dengan baik. Baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang keamanan, baik itu di bidang kesehatan. Biarlah semuanya dapat bekerja bersama-sama dengan baik. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ya Bapa, berikanlah kepada rakyatmu ini hati yang benar-benar mau mengerti, yang mau belajar, pikiran yang terbuka, tidak mau dibohongin orang-orang lagi, pikiran yang mau berpikir jernih ya Tuhan, supaya presiden nanti yang akan datang tidak asal menjadi presiden saja untuk menjatuhkan negeri ini, untuk memporak-porandakan bangsa ini. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kehancuran, karena negeri kami ini berdiri karena ada anak-anak-Mu Bapa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, berikanlah pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu.
Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Dia berjanji dan dia tak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Ketika persoalan semakin rumit dalam kehidupan kita, berseru panggil namanya, karena dia mendengar setiap doa kita dan dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nah, selesailah sudah persekutuan kita pada hari ini. Jangan lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, apapun yang kita kerjakan. Dia selalu menggendong kita seperti janjinya dalam firman-Nya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang hidup seperti Dia. Kita akan jumpa lagi pada Jumat depan. Dan kiranya semuanya mendapat kesehatan dan sukacita bersama-sama bersekutu di udara. Dadah, sampai jumpa.